Dia nggak pernah nanya dada lagi, dia tahu. Sampai dia punya gelang itu ada tulisan Ferry. Dia bilang, mama aku mau buang ini, aku nggak mau lihat lagi loh ini. Itu jadi buat saya Fania menjadi penghibur Feral dan Atala. Jadi alhamdulillah sekarang saya udah bisa sedikit demi sedikit untuk menata hati. Saya pengen Fania bisa saya besarkan dengan baik dan melihat Feral sama Atala sampai nanti mentas di kehidupan yang berikutnya, dia nanti menikah. Saya di fase yang sebetulnya depresi sebetulnya. Di saat saya selalu melihat keluarga saya begitu support, di saat itu penyesalan dan rasa bersalah saya luar biasa. Doakan saya ya, doakan saya, doakan saya supaya saya bisa selalu semangat dan selalu positive thinking, karena saya nggak mau sakit, saya mau sembuh dari penyakit kekecewaan ini. Saya mohon tolong kawal kasus saya ini, tolong dikawal kasus saya ini, supaya menjadi satu motivasi buat semua perempuan. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri, dan dalam situasi apapun hanya Allah yang menjadi penolong kita. Kenapa saya berani speak up? Karena saya yakin yang menolong saya itu adalah Allah, menyelamatkan saya dan anak-anak saya daripada orang-orang yang tidak baik untuk kehidupan saya. Dan di saat itu pula saya tidak ada rasa benci terhadap Ferry Irawan dan keluarganya, tidak ada rasa menyesal juga, tidak ada. Insya Allah di umur saya, di sisa umur saya sudah bilang, saya menawarkan diri kepada Komnas Perempuan. Mulai saat ini dan kedepannya setelah saya bisa asesmennya selesai, asesmen psikologi, kebetulan juga Roro, terima kasih Roro, sahabat saya yang selalu juga mensupport teman-teman psikolog dan dokter Diki ya, Uni Citra, untuk terus asesmen saya sampai selesai, mungkin di persidangan selesai. Dan kedepannya insya Allah apapun nanti, pekerjaan apapun, saya sudah komit dengan Komnas Perempuan. Saya akan speak up khusus untuk anti KDRT, karena buat saya di kehidupan saya yang sekarang diberi nafas lagi sama Allah, artinya saya harus bisa banyak bermanfaat buat teman-teman perempuan dimanapun mereka berada, khusus masalah KDRT. Kalau dari saya sebagai mamanya, saya hanya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Vena selamat. Vena anak yang cerdas, dia dari dulu selalu hidupnya penuh perjuangan, kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Vena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya, apa rencana Vena, Mama Didi. Yang penting Vena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah, sekarang Mama hanya bisa berdoa untuk Vena, itu aja ya. Kuat, kamu bersyukur, Mama doain selamat. Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya ingat banget, karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya ingat tanggal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya, kemarin saya baru lihat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang, Bi, saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak dituruti pasti ada masalah, dan benar. Akhirnya singkat cerita, karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem
verbal itu sering biasa rumah tangga ya. Tapi kalau tiba-tiba saya dipiting seperti yang saya tadi sebutkan, dipiting itu adalah, mungkin Bang Hotman sudah pernah memperagakan waktu kita di Polri. Itu sakit sekali. Karena apa? Dia tuh pesilat, jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya, dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri, karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini ya. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibekap. Tapi memang gak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi gak ada yang denger saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, Bi, ini saya mau acara, gak apa-apa kita bikin malu aja. Kan kamu lagi gak pakai baju, saya juga gak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa, saya gak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untuk saya udah mati. Tapi saya, begitu acara jam 9 saya udah gak ada suara. Karena suara saya udah habis, dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama, tapi saya nggak buat BAP. Saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan nggak mungkin, baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, nggak berani. Karena saya tahu, sekali saya cerita, saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud, minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Mena, Abi gak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi gak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, gak tahu lah. Aku masih maafin, dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso, di atas, di kamar kita yang gak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting, aku udah bilang, Bi, aku gak kuat, Bi, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana? Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum, Bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok gak ada birunya? Tapi memang di dalam patahnya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan, dan bener hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya. Karena udah keseringan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti-berhenti. Mau bilang apa lagi, Ferry? Kalau selama ini dia bilang, mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diem, iya ya, gak ada buktinya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.